Pray. Oke, Lilis, Oke, dosen. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu hari ini, kami boleh berkumpul di dalam lingkungan virtual yang Tuhan boleh sediakan kepada kami untuk belajar. Dan sebelum kami memulai pelajaran kami Tuhan pada saat ini, Tuhan kiranya memberkati kami, persiapkan hati dan pikiran kami, berikan kami ketenangan untuk menerima pelajaran sehingga kami boleh mengerti dan boleh menjadi bekal bagi masa depan kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kami dalam pengampunan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, Feby matikan mikrofonnya dulu, nak. Feby, Indri, Sri. Ya, oke, very good. Nah, today we are going to learn about passive voice, or you can say kalimat pasif. Before that, sebelum itu, I will check your attendance. Jadi Bapak akan daftar, mau mengetahui daftar namanya dulu, siapa-siapa yang hadir. Oke, saya cek satu-satu. Yang pertama, Sri Rahayu. Oke, Airin. Oke, ya bisa menjawab juga, nggak usah angkat tangan, langsung saja menjawab. Aktifkan mikrofonnya kalau memang ada ya. Next, Keisha Mangiwa. Present, sir. Oke, very good. Next, Indri Kalasonda. Present, sir. Ya, oke, good. Next, Tesalonita Bandaso. Present, sir. Yes, oke. Next, Salis. Present, sir. Oke, good. Next, Wiwi. Oke, good. Yuliana Pamean. Present, sir. Oke, good. Selanjutnya, Feby. Present. Oke, good. Ya. Siapa yang udah hadir ini hari? Tadi ada ya yang udah masuk tapi keluar lagi. Siapa itu? Oh, Alven. Nah, Alven sebentar bisa coba lagi ya. Ya, nggak usah keluar dulu. Tapi nanti coba lagi. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa kalimat passive voice. Jadi yang kita mau pelajari sekarang itu adalah kalimat passive voice. Ya, biasanya orang menyebutkan kalimat pasif. Nah, mengidentifikasi yang pertama itu mengidentifikasi beberapa kalimat passive voice dalam report text atau text report. Nah, ada berbagai macam itu teks dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah text report yang dimuat dalam PPT. PPT itu PowerPoint. Nah, nanti ada Bapak tampilkan PowerPoint dalam Google Meet-nya. Nah, itu yang kalian jadikan sebagai pembelajaran sebentar. Nah, siswa menemukan rumusan atau struktur dari kalimat passive voice. Oke, that's the first one. Itu yang pertama. And the second is, yang kedua adalah memeriksa kalimat passive voice dalam text report atau report text. Nah, siswa dapat memilih model-model dari kalimat passive voice tersebut. Jadi nantinya kalian akan dapat memilih kalimat-kalimat passive voice atau passive voice itu yang ada dalam teks-teks tersebut, yang ada dalam text report tersebut. The third, yang ketiga, membandingkan dan menemukan pola kata kerja bentuk ketiga, sehingga siswa
dapat membuat beberapa kalimat voice, kalimat passive voice. Gitu. Jadi nanti kalian bisa membandingkan pola kalimatnya dari kalimat passive voice bentuk ketiganya. Yang bagaimana dibilang itu bentuk ketiganya? Bentuk-bentuk lampaunya semua. Biasanya itu bentuk lampau dari kata kerja itu selalunya identik dengan ada huruf ed di belakangnya. Kalau yang tidak ada ed-nya biasanya itu adalah berupa bentuk kata kerja bentuk pertama. Oke? Begitu ya. Oke, ada generic structure dan ada juga language features. Oke, jelas semua kelihatan? Jelas, Oke, Kak. nah, dalam social function-nya yang kita mau pelajari yang tentang passive voice adalah to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that acts. Okay, that's the social function. Okay, dengan kata lain, in other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. Ah, itu yang paling utamanya dalam dalam fungsi sosialnya. Selanjutnya dalam generic structure-nya atau bentuknya, bentuk kalimatnya. A passive voice contraction contains a form of the verb to be or to get plus a past participle of a transitive verb. It expresses an action carried out on the subject of the sentence. Nah, itu yang khusus untuk generic structure-nya. Ya, yang paling bisa digarisbawahi di situ adalah it expresses an action. Nah, itu. Jadi dia action dalam kalimat passive voice. Gitu. Nah, language features-nya. Language features-nya, a passive voice is a type of clause or sentence in which an action through verb or an object of a sentence. Okay, it's emphasized rather than the subject. Simply, the subject receives the action of the verb. Okay, the emphasis or focus on the action, while the subject is not known or less important. Begitu. Itu pengertian untuk three, kata kerja bentuk ketiga. Jadi semua dalam bentuk kalimat pasif, kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk ketiga. Itu saja intinya. These are the examples of passive voice sentence. Jadi ini adalah sebagian contoh dari bentuk kalimat passive voice. Misalnya, coba perhatikan di dalam bentuknya itu dalam gambar tersebut. Nah, misalnya dalam bentuk tense simple present tense. Nah, dalam simple present tense, kalimat aktifnya untuk kita mau rubah ke bentuk kalimat pasif, misalnya dalam sebuah contoh. Emma writes a letter. Menjadi a letter is written by Emma. Nah, Bapak tanya dulu, yang mana yang ada berubah di situ? Dari aktif ke pasif, yang mana berubah di situ? Kata kerjanya, Pak. Betul, kata kerjanya. Apa yang mana di situ? Right. That's very good. Okay. Jadi kata kerja yang writes menjadi is written. Nah, itu dalam bentuk contoh kalimat simple present tense. Nah, selanjutnya bentuk kalimat yang kedua, present continuous tense, misalnya dalam kalimat Emma is writing a letter. A letter is being written by Emma. Yang mana berubah di situ? Written jadi writing.
Ya, betul. Jadi ada yang writing di untuk kalimat aktifnya, kalimat pasifnya berubah menjadi saja intinya. Ke bawah semua itu intinya. Kalimat atau kata, ya bukan kalimat tapi katanya itu yang berubah dalam bentuk verb 3. Bogor is a city. Coba dengar semuanya. Bogor is a city in Northern Java Island, Indonesia. It is part of West Java Province, together with Jakarta, Depok, Tangerang, and Bekasi. The city is included in the Jabodetabek metropolitan area. Report text seperti yang ada di dalam. Oke. Nah, yang Bapak garis tebal itu semua. Oh, belum tampil ya? Oke, ya. Sudah ada ya? Oke. Nah, itu semua yang Bapak kasih garis tebal itulah model bentuk dari kalimat pasif. Dari kalimat pasif, oke? Plural nouns like Gunung Gede and Gun Halimun Salak. Oke. Nah, banyak yang keluar ya, sudah keluar karena jaringan kali ya. Iya Pak, jaringannya. Aduh. Sudah? Siapa yang sudah? Oke, very good. Ya, who wants to answer number 6? Siapa yang mau jawab nomor 6? Siapa? Tessa? Tessa, coba jawab nomor 6, Tessa. Quake, tsunami, flood, hurricane, landslide, volcano. Ya. Repeat once again, Tessa. Earthquakes, tsunami, flood, hurricane, landslide, volcano. Oke, very good. Jadi ada Bapak di chat box, kalian tinggal paste di copy dulu, baru paste di WA-nya nanti. Oke, saya rasa sampai di sini dulu, waktunya sudah habis. Oke, that's all for today. Jadi saya harap semua apa yang Bapak sudah kasih tadi diingat ya, dalam arti passive voice atau kalimat pasif. Bagaimana cara membuat kalimat pasif dan bagaimana mengubah dari kalimat aktif menjadi ke kalimat pasif. Oke, I think that's all for today. Before we go home, who wants to lead us in prayer? Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Gerak mau kaki. Gila. Yuliana pamit. Siapa? Yuliana mau pimpin kita dalam doa? Oke, silakan Yuliana. Amin. Amin. Jelas ada suaranya dari Kisah. Share. Nah itu terus muncul itu Airin.
Oke. See you. Oke.